Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Amin. Khotbah kita pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 yang tertulis di dalam Markus 3 ayat 20 sampai dengan 35. Tetapi saya akan membacakannya di ayat 29 yang menjadi renungan kita hari ini. Demikian dikatakan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah sungguh menyakitkan. Manusia normal pasti akan tersinggung dan marah bila dirinya difitnah. Dalam hatinya pun akan muncul keinginan balas dendam. Dengan difitnah, kaum sebangsanya, kelompok yang kontra dengan dirinya lebih hebat memfitnahnya. Untuk itu Yesus menjelaskan hubungan antara hal yang jahat dan yang baik. Ia tetap yakin atas dirinya, menjadi pribadi yang berbeda cara hidupnya dengan kebanyakan orang. Memang berat untuk dijalani. Ada banyak tantangan dan hambatan. Ketika Yesus berada di sebuah rumah, maka orang banyak berkumpul untuk memerhatikannya. Rupanya Yesus mengatakan sesuatu yang tidak dapat diterima orang waktu itu. Yesus sering mengatakan hal yang kontroversial, walaupun di dalamnya mengandung kebenaran. Hal ini terjadi karena tidak semua orang menerimanya sebagai anak Allah. Yesus dianggap tidak waras oleh kaum keluarganya ketika mereka mendengar perkataannya seperti di ayat 21. Ia dipaksa keluar dari rumah itu dengan tujuan untuk membungkam Yesus. Sangat sedih jika difitnah oleh keluarga sendiri. Mereka seharusnya yang lebih mengerti siapa dia. Ahli Taurat yang menantikan kesalahan Yesus langsung mengancam, menuduh Yesus kerasukan Beelzebul. Fitnah yang keji karena Yesus disebut kerasukan penghulu setan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus menghadapi fitnah dengan penjelasan yang logis. Mana mungkin ia menggunakan kekuatan jahat untuk menghadapi si jahat. Kuasa jahat harus bersatu untuk mengalahkan kebenaran. Yesus melakukan karyanya dengan kekuatan Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus berarti untuk menutup-nutupi kebenaran, menyangkal otoritas Allah dalam diri Yesus. Orang-orang seperti ini dengan sendirinya tidak dapat diselamatkan. Ia tidak mau mencari kebenaran dan terus hidup dalam kejahatannya. Kiranya kita dibuat peka merasakan pimpinan Roh Kudus untuk memahami karya kasih Allah dalam Kristus. Biarlah kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan jangan kiranya kita menghujat pekerjaan Roh Kudus yang senantiasa membimbing kehidupan kita. Tetapi biarlah kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang boleh selalu mengandalkan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk
hari Minggu yang Tuhan kuduskan ini, kami boleh menerima kekuatan firman yang daripadamu, yang mengajari kami supaya kami tidak menghujat Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi biarlah kami Tuhan menerima dan mengandalkan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, mencari penolong dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan di dalam kehidupan kami selalu kuat dan tetap setia di dalam setiap perkara, setiap kehidupan yang kami jalani, di dalam teguh akan firman-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami selalu melihat dan meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Pimpinlah kami sepanjang satu hari ini, berikanlah kekuatan yang daripadamu kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.